Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa amma ba'd. Para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat dan juga rahmatnya kepada kita bersama di hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku qudwah dan uswah kita dalam kehidupan. Kita senantiasa bermohon salawat dan salam kita bisa selalu tersampaikan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa di Selasa pada subuh ini kita akan bersama di program live interaktif muamalah kontemporer bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullahu Ta'ala. Dan alhamdulillah untuk kesempatan pagi hari ini beliau sudah tergabung dan terhubung bersama kita. Kita akan sapa dulu guru kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum di hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah, khair. Barakallahu fiik, Ustaz. Semoga antum dan keluarga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon juga untuk selalu senantiasa bermohon untuk menjaga guru-guru kita dimanapun berada dan istiqomah dalam menyampaikan ilmu ini. Baik, Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan antum yang ada di 0811 7550606 yang antum kirimkan melalui pesan singkat di layanan WhatsApp, atau juga bisa langsung telepon untuk lebih jelas dan lebih detail nanti pertanyaan ataupun jawaban yang akan disampaikan oleh guru kita. Kita akan informasikan juga untuk antum yang ingin menelpon itu lebih baik fokus ke telepon dan mengecilkan volume televisi atau menonaktifkan saja pesawat televisinya. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan langsung saja membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp di 0811750606. Izin Ustaz untuk kita bacakan pertanyaan yang pertama. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustadz, bolehkah kita memberi upah dari karyawan itu di bawah UMR, Ustadz? Jika kita memiliki perusahaan yang baru pemula atau baru merintis, sehingga penghasilan masih sedikit, bolehkah kita menggaji karyawan tersebut di bawah UMR? Naam, Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Pada dasarnya dalam syariat, upah adalah antara kesepakatan kedua belah pihak. Tapi ketika diatur oleh pihak negara dan ketaatan kepada pengatur pengelola negara merupakan kewajiban, maka tentu harus mengikut kepada hal tersebut. Bila umpamanya sebuah perusahaan walaupun baru, ya, dia terikat dengan peraturan undang-undang ketenagakerjaan, tentu dia harus memenuhi itu UMR. Kalau tidak, bisa berakibat, ya, dia akan diadukan kepada pengadilan tenaga kerja dan akan merepotkannya. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya bisa paham untuk jawaban yang ini, atau barangkali bisa saja nanti setelah atau akad perusahaan ini bisa diketahui sesaat kita masuk atau saat penerimaan. Boleh dijelaskan atau seperti apa, Ustaz? Nggak paham saya, kenapa? Ketika kita masuk perusahaan yang notabene-nya masih baru, apakah ada di saat akad itu kita akan mengetahui gajinya di bawah UMR atau seperti apa? Atau tidak dijelaskan, kita main masuk saja atau seperti apa, Ustaz? Nggak ada orang masuk perusahaan tidak tanda kontrak. Nah. Ya, perjanjian kepegawaian yang dia tanda tangani. Itu tinggal dia lihat
Kalau gaji di bawah UMR umpamanya, ya mau atau tidak, ya. Nah, baik. Kita lanjut ke persoalan atau pertanyaan berikutnya, masih di layanan WhatsApp kita di 0811-755-0606. Assalamualaikum Ustadz. Nah, terus. Ustadz, saya seorang penjual menawarkan barang dan hadiah secara terpisah, Ustadz. Semisal, laptop harganya 3,3 juta dan bisa mendapatkan hadiah tas merek X dengan harga 3,4 juta. Nah, sementara tas ini jika dijual terpisah, itu harganya bisa 300 ribuan. Apakah hal seperti ini dibolehkan, Ustadz? Nah. Mendapatkan hadiah atau satu paket? Hadiah, Ustadz. Dijelaskan di sini hadiah. Kalau hadiah mungkin dapat, mungkin tidak. Nah. Kalau satu paket diikat, ini beli laptop, include di dalamnya langsung ada tas. Ini bukan hadiah. Baik. Namanya beli satu dapat dua. Kalau yang ditanyakan tadi, beli laptop dapat laptop dan tas. Hadiah. Ini namanya hadiah. Mungkin dapat, mungkin tidak. Baik. Ya. Ini penting dia penjual menyampaikan kepada pembeli. Kalau namanya hadiah hari ini dan dia sudah beli, hadiahnya mana? Nggak ada masalah kan? Tapi kalau include, ya hari ini beli satu dapat dua, tidak bisa dia mengatakan tidak ada hadiah. Memang bukan hadiah, dia beli. Nah. Itu perbedaan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya untuk persoalan ini bisa lebih paham dari jawaban Ustaz, atau untuk lebih paham bisa langsung menelpon di 0811-755-0606. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, apakah berjualan di sekolah SD atau sekolah dasar itu sah atau tidak, Ustaz? Karena konsumennya rata-rata itu belum balik. Nah, Ustaz. Allah memang mensyaratkan, ya, syarat bertransaksi itu adalah balik. Allah Azza wa Jalla hatta وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح إن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. Allah mengatakan anak-anak yatim berarti dia belum balik, yang ayahnya wafat, uji dia, ajarkan dia untuk berdagang. Jangan serahkan harta kepada dia. Bila sampai dia masa balik, serahkan harta kepada dia, dan sebelumnya dia sudah diajar cara mengolah harta. Dari ayat itu menunjukkan bahwa transaksi anak yang belum balik tidak sah. Namun ijma' para ulama dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat anak kecil yang bernama Abu Umair, ya, dia memiliki burung yang dia tangkap, dia mainkan. Kemudian Rasulullah pernah mengatakan, ya Abu Umair, madza fa'ala bika nughair, ya, bercanda dengan anak kecil itu. Kemudian salah seorang sahabat Nabi ingin membelinya dengan 2 dirham, menawarkannya, dan si Abu Umair tidak mau menjualnya. Ini menunjukkan untuk harga yang receh boleh. Maka kalau yang Anda jual di sekolah SD itu harga-harga di bawah Rp20.000 jajan anak-anak SD, tidak ada masalah. Jadi bila ada barang yang Anda jual di atas harga Rp50.000, itu tidak sah. Alhamdulillah, taufik.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya untuk persoalan jualan di sekolah dasar ini bisa lebih paham. Jadi untuk batasan mungkin di atas 20 ribuan atau 50 ribuan Ustaz ya. Nah, Ya, keumuman biasanya beda daerah beda mereka ngasih jajan anaknya. nah, Kalau di Jakarta mungkin jajan anak 10.000, jajan anak SD. Kalau di daerah mungkin 2.000, 5.000 paling tinggi. ini tergantung urfnya Ustaz ya. Ya, tergantung uruf yang Baik. berada di sekolah itu. Ada sekolah mahal jajan anak-anak kadang 20.000, 30.000. Nah, baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu untuk kita semua, khususnya untuk yang bertanya, saudaraku yang bertanya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di 0811-755-0606. Dan kita informasikan insya Allah program kita ini hadir setiap Selasa pagi bersama guru kita untuk menjawab persoalan seputar muamalah kontemporer tentunya. Dan untuk lebih jelasnya antum juga bisa langsung menelpon di 0811-755-0606. Baik, kita bacakan pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika si A ini menjual motor ke si B, Ustaz. Setelah sampai rumah si B, motor itu bermasalah. Misal bagian lampunya atau dinamo starter itu sedikit rusak. Sehingga dipastikan cacatnya itu dari si B. Dari si A maksudnya. Setelah si B memperbaikinya, bisa nyala dengan baik. Tapi si B tetap minta ganti rugi. Apakah si A harus tetap memberikannya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Kalau tidak ada kesepakatan ganti rugi, tidak ada kewajiban dia mengganti rugi. Rasulullah SAW mengatakan bahwa bila dia tertipu, imma ayadudda alaihi malahu wa yarudda alaihi barang maqdai'atahu, dia mengembalikan uang dan kembalikan barang. Kalau ada umpamanya kompensasi, tinggal disepakati pada waktu itu. Ini bagaimana? Nggak jadi beli loh. Oh ya udah saya perbaiki atau kamu perbaiki nanti saya bayar. Kalau ada kesepakatan bisa diminta. Nah, jadi harus ada kesepakatan di awal, Ustaz ya? Iya. Nah, baik. Semoga yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustadz. Untuk akadnya biar lebih jelas ada kesepakatan tentang hal dan ini itunya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan nantinya insya Allah. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih di 0811-755-0606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, apakah boleh kita membeli beras dengan cara berhutang? Mengingat ada hadis yang menyinggung bahwa transaksi benda ribawi itu harus tunai atau kontan, Ustaz. Nah, Ulangi, apa yang berhutang? Apakah boleh membeli beras dengan berhutang, Ustaz? Karena mengingat ada hadis yang menyinggung kalau transaksi benda ribawi ini harus tunai dan kontan. Nah, Ustaz. Bunyi hadisnya adalah al-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati والتمر بالتمر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. Maknanya bila 6 komoditas ribawi ditukar sama jenis, emas ditukar emas, perak ditukar perak, gandum ditukar gandum, dan seterusnya. Ya, disamakan dengan gandum dan kurma, itu makanan pokok, adalah beras. Beras ditukar beras. Anda umpamanya mau giling padi di heler, di tempat penggilingan padi. Terkadang pihak penggilingan mengatakan, oh ini padi Anda 200 kilo, kalau jadi nanti ini 170 kilo berasnya. Ambil beras ini 170 kilo aja ya. Ini yang maksudnya menukar beras dengan beras yang harus tunai dan sama. Ya. Nah.
Adapun beras dengan uang itu dia tidak sejenis. Kalau tidak sejenis dan berbeda ilatnya, maka tidak ada syaratkan tunai. Bukankah Nabi membeli gandum dan beliau gadaikan baju besinya? Itu gandum dibeli dengan uang dirham, tunai apa tidak? Tunai. Tidak, Ustaz. Kalau tunai tidak mungkin Nabi menggadaikan Nah, baju besinya. Lebih banyak. nah. Uang sudah dibayar, baju besi juga ditaruh di sana, nanti dijual sama Yahudi. Baik. Ya. Ya, itu dia berbeda. Yang uang dinamakan ilatnya samaniyah. Yang gandum dan beras dinamakan ilatnya al-qutubut ildikhar, makanan pokok yang bisa disimpan tahan lama. Ketika dia berbeda ilat, boleh. Nah, Maka rupiah dengan beras boleh tidak tunai. Tapi kalau rupiah dengan emas itu harus tunai. Atau beras dengan kurma, Anda membeli kurma, ya, Anda baru panen beras, membeli kurma, namanya 10 kilo atau 20 kilo. Anda mau beri, umpamanya, mau Ramadan, Anda mau berikan ke masjid-masjid untuk orang yang buka puasa di masjid. Kalau Anda beli dengan rupiah, rugi banyak Anda. Beras dirupiahkan dulu, rupiah baru beli beras. Kalau Anda tukar langsung, beras tukar kurma, lebih untung Anda biasanya. Itu harus ya dan biadin. baik. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya juga bisa paham dari jawaban Ustaz. Jadi benda ribawi ini harus tunai itu dengan benda yang sama Ustaz ya, bukan dengan benda atau ilat yang berbeda. Misalnya beras dengan uang itu tidak masalah untuk hal yang seperti ini atau untuk berutang. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, masih di 081175500606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, saya mau bertanya, banyak sekarang ini tempat makanan atau tempat kafe atau warung yang membuka jenis makanan atau nama-nama makanannya atau nama jualannya dengan nama-nama yang ekstrim, Ustadz, seperti rawon setan dan semacamnya. Bagaimana hukum seperti ini dan bagaimana juga mereka yang menjual makanan dari jenis binatang-binatang berbisa seperti ular kobra dan semacamnya? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan Ustaz. Dia jual makanan ular kobra atau ular kobra dijual? Ular kobranya mungkin Ustaz, yang seperti yang di televisi-televisi, ular kobra langsung dibunuh kemudian diambil lalu disajikan Ustaz. Nah, jual ular hayah itu haram dan haram dimakan dan dianjurkan untuk dibunuh dan mendapat pahala. Dia termasuk minal fawasik, hewan perusak. Dianjurkan oleh Nabi SAW membunuhnya walau Anda berada di tanah haram, Anda berada di Mekah. Satu. Yang menamakan jenis makanan olahannya dengan nama-nama yang tidak baik. Ya, namanya tadi godok setan, namanya sate iblis. Nikmat Allah Anda berikan nama yang tidak baik. Bagaimana kalau nama Anda ditambahkan iblis belakangnya? Toko milik Budi Iblis. Toko Budi Iblis biar terkenal. Ya, toko Jono, toko Jono setan. Sekalian aja orangnya dikasih nama yang tidak baik. Ini hukumnya ya mengingkari kebaikan dari Allah. Allah berikan Anda rezeki yang baik, Anda nisbatkan, Anda tambahkan sifat nama-nama yang tidak baik. Dalam agama Islam ini Rasulullah Aisyah mengatakan, wa makan Rasulullah fahasyan wala fahishan wala mutafahishan wala badi'an. Rasulullah tidak pernah berkata kotor, berucap yang tidak berguna.
Baik, meskipun ini untuk mendongkrak marketing atau mungkin sekedar menekankan bahwa itu misalnya sambal setan itu karena terlalu pedas atau seperti apa, menekankan itu tetap bermasalah Ustaz ya. Anda betul, sambal pedas itu betul. Sambal setan bukan jadi berarti pedas. Nah, Ustaz. Nah, sambal neraka umpamanya bukan berarti pedas. Baik. Bikinnya sekalian sambal neraka. Ya. Sambal neraka itu membakar Anda, otak Anda kalau makan sambal neraka langsung mendidih, mencair. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya dan juga nasihatnya. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban dan perhatian bagi untuk pengelola usaha untuk lebih hati-hati dengan hal seperti ini. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih untuk antum yang ingin bertanya seputar muamalah. Kita akan jawab pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau bertanya tentang jual beli, Ustaz. Saya ditunjuk oleh perusahaan untuk memasok barang kebutuhan material perusahaan. Perusahaan memesan batu, saya belikan dengan teman saya. Kemudian saya suruh teman saya itu langsung antar ke perusahaan tersebut. Pembayarannya biasanya 1-3 bulan. Baru dibayar ke saya. Bolehkah saya mengambil untung dari penjualan batu tersebut? Misal saya beli ke teman saya itu 200. Saya jual ke perusahaan tersebut. Tangkap saya. Nah, saya itu untuk memasok, saya dipercaya oleh perusahaan untuk memasok barang kebutuhan material perusahaan tersebut. Perusahaannya memesan batu, Ustaz. Saya belikan dengan teman saya. Kemudian saya suruh teman. Dia karyawan di perusahaan. Lalu perusahaannya menyuruh dia cari batu, masuk batu. Nah, Ustaz, beliau ditunjuk, Ustaz. Dia karyawan, bukan bagian karyawan pencari batu sebetulnya. Sepertinya bukan, Ustaz, karena dia ditunjuk oleh perusahaan tersebut untuk hal ini saja, Ustaz. Terus? Kemudian dia memesan batu dan dibelikan dengan temannya. Kemudian temannya tersebut disuruh untuk mengantar langsung ke perusahaan tersebut. Pembayarannya itu biasanya 1-3 bulan. Baru dibayar ke orang yang memesan batu ini. Kemudian dia bertanya apakah boleh saya mengambil untung dari penjualan tersebut. Misalnya harga batu itu 200 dan dijual ke perusahaannya 250. Selisihnya itu, Ustaz. Nah, kalau Anda bukan karyawan di perusahaan tadi atau karyawan yang tidak digaji, tidak ada masalah. nah, Tapi Anda digaji untuk kepentingan perusahaan. Lalu Anda jual beli lagi agar dapat 2 kali keuntungan. Ya, ini namanya jahat ya. Kecuali Anda terus terang. Kalau ditunjuk umpamanya kata perusahaan, tolong cari batu. Pak, saya nggak cari batu, saya jualin batu. Ya, maksudnya apa? Ya, saya cari perusahaan orang yang saya kenal, dia masukin batu ke perusahaan kita dengan harga bersaing, nanti saya dapat fee lagi dari dia. Bagaimana, Pak? Ya udah, ini tanda tangan, ambil surat berhenti. Orang seperti kamu merugikan perusahaan pasti. nah. Seperti itu yang dikatakan perusahaan itu boleh. Dengan cara Anda diam, kemudian perusahaan rugi 2 kali, sudah digaji. Seseorang digaji, itu mesti berbuat kepentingan yang menggajinya, bukan kepentingan dirinya. Nah, karena itu pernah mengatakan karyawan ASN yang memanfaatkan jam kerjanya untuk kepentingan pribadinya, ya, itu merupakan sebuah perbuatan dosa. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga saudaraku yang bertanya untuk persoalan ini bisa paham dari jawaban Ustaz. Mudah-mudahan ini juga menjadi nasihat untuk kita semua, untuk yang sudah bekerja di sebuah instansi atau perusahaan, untuk tidak mengambil lagi keuntungan di luar yang sudah digaji atau ditandatangani oleh perusahaannya tersebut. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz mau bertanya, saya membeli barang dan serah terimanya berupa foto nota, Ustaz.
barang masih di penjual dan penjual ridho saya titipi tanpa biaya. Bolehkah saya menjual barang tersebut, Ustadz? Nah, Kalau Anda beli foto, sah. Tapi kalau Anda beli barang, tentu tidak sah. Tidak ada serah terima barang dengan foto. meskipun ridho, Ustadz ya. Nah, Ya, dia Nabi mengatakan serah terima bukan ridho saja. baik. Bagaimana kalau Anda menikah jarak jauh lalu serah terimanya dengan foto? Ya, foto nggak ada gunanya. Anda ada keluar uang mahar banyak, foto nggak bisa melahirkan anak, nggak bisa membahagiakan Anda, foto merugikan Anda. Nah. Baik, jazakallah khairan Ustadz untuk jawabannya. Semoga saudaraku yang bertanya untuk persoalan ini bisa paham dan menjadi nasihat untuk kita semua. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Alhamdulillah. Semoga Ustadz dan keluarga juga tim selalu diberi kesehatan. Afwan Ustadz, Ana mau bertanya di luar tema sepertinya. Pertanyaan, apakah bayi yang dilahirkan ke dunia hanya 5 menit itu kemudian meninggal? Haruskah dilaksanakan akikah? Bayi tersebut lahir di 2000, dikala itu saya tidak mempunyai uang untuk akikah, Ustadz. Nah, Andai bayi itu hidup, Anda tidak ada kewajiban akikah. Dia hanya sunnah muakkadah. Ya, apalagi kondisi Anda di waktu itu tidak mampu. Andai pun wajib gugur dari kewajiban bagi yang tidak mampu. Allah. baik. Baik, jazakallah khairan Ustadz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudara yang bertanya untuk persoalan akikah ini bisa paham dari jawaban Ustadz. Seandainya nanti di dewasa mampu di akikah tetap boleh Ustadz ya. Karena sunnah Ustadz ya. Boleh, kalau boleh, boleh. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu pemirsa Asil TV yang masih menyimak kita, boleh langsung layangkan pertanyaan atau langsung telepon di 0811 755 0606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, saya izin bertanya, kalau ada teman kita meminta tolong untuk menyelesaikan jurnal ilmiah, terutama bab 4, itu pembahasan dan running data. Dan kita mendapatkan sejumlah uang tertentu atas jasa tersebut. Dan nama saya tidak masuk dalam autor jurnal. Apakah uang yang diterima itu halal, Ustadz, atau pekerjaan seperti ini juga halal? Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Nah, Ustaz. Pekerjaannya tidak halal dan pun uang yang Anda terima tidak halal. Karena ini berbohong untuk mendapatkan jurnal ilmiah. Wabillahi taufik. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, dan juga untuk saudaraku yang bertanya untuk persoalan ini bisa lebih paham dan juga bisa lebih hati-hati dan menjadi nasihat untuk kita semua. Kita akan lanjut ke pertanyaan atau persoalan berikutnya, masih di 0811 755 0606. Untuk antum yang punya persoalan seputar muamalah, langsung saja menelpon lebih baik di nomor yang sama agar bisa lebih langsung dijawab oleh guru kita insyaallah. Kita akan lanjut bacakan pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustadz, di komplek Ana ada sebuah kantor kementerian yang mengadakan semacam undian di setiap tahunnya dalam rangka hari jadi kantor. Syaratnya hanya ikut jalan pagi. Setelah finish, tidak ada undian, dibagi setiap orang yang ikut jalan. Nomor undian itu dibagi setiap orang yang ikut jalan pagi tersebut. Kemudian setelah acara yang lain-lain selesai, itu akan dibacakan nomor undiannya, yang keluar berarti dia mendapatkan hadiah berupa barang-barang elektronik. Pertanyaannya Ustadz, apakah kita bisa mengikuti acara yang dimaksud? Jazakallah khairan Ustadz. Tidak bisa. Rasulullah mengatakan la sabaqa illa fi khufin aw hafirin aw naslin. Tidak boleh mendapatkan hadiah dari sebuah perlombaan, dari perlombaan baju kuda, memanah, dan baju unta. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Untuk jawabannya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang bertanya seputar persoalan ini bisa paham dari jawaban Ustaz. Meskipun perlombaannya tidak ada pendaftaran atau semacamnya Ustaz. Nah.
Nah, walaupun Baik. kadang dalam kajian karena panitia tidak paham atau ustadznya pun lagi lupa, kadang panitia mengatakan siapa yang datang dari jarak paling jauh kasih hadiah mamanya buku, ya, Nah, hadiah buku tauhid. Kan nggak ada itu pendaftaran dan segala macam. Itu pun tidak boleh. baik. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat dan ilmu. Juga yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustaz tentang persoalan yang ditanyakan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mau bertanya Ustaz. Ustaz, kalau emas yang kita beli dengan cara riba, ini qadarullah karena kurangnya ilmu waktu itu, dijadikan untuk membayar hutang kepada seseorang. Kemudian emas tersebut kita beli kembali dengan orang tersebut, apakah diperbolehkan Ustaz? Mohon nasihatnya jazakallah. Ulangi. Kalau emas yang dibeli dengan cara riba, karena dulu tidak ada pengetahuan tentang hal tersebut, dijadikan untuk membayar hutang kepada seseorang. Kemudian emas tersebut dibeli kembali dengan orang tersebut, dari orang tersebut, apakah juga diperbolehkan? Nah, Ustaz. Tidak ada masalah. Kalau pembelian keduanya tunai ya dan biadin. Baik. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan ini yang menjadi ilmu dan juga nasihat untuk kita semua, meskipun dulu tidak tahu ilmunya Ustaz ya, tapi dibeli kembali dengan cara yang tunai itu diperbolehkan insyaallah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, Ana membuka rekening di bank konvensional. Tujuan Ana hanya untuk mentransfer dan menerima pembayaran dari penjualan barang dengan dagangan Ana. Setelah saldo pembayaran masuk, langsung Ana tarik. Tapi setiap bulan Ana selalu dapat pemotongan untuk ATM. Apakah bermasalah tabungan seperti ini sesuai syariat Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Kalau Anda minta di syarat dan ketentuan pembukaan rekening bahwa bunganya dinolkan, kan ada masalah. Tapi kalau tidak Anda minta, walaupun kenyataannya Anda tidak mendapatkan bunga, tapi persetujuan Anda dalam pembukaan rekening itu merupakan dosa. Allah mengharamkan riba, Anda menyetujui riba. Nah, baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya, saudara yang bertanya untuk persoalan ini bisa paham dari jawaban Ustaz, dan mudah-mudahan juga ini menjadi nasihat untuk kita semua. Kita akan bacakan satu pertanyaan terakhir sepertinya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bolehkah kita memborong barang atau buah-buahan yang sudah notabene-nya tidak lagi segar? Ini dikelompokkan oleh pedagang dan dijual dengan harga murah. Bolehkah kita membeli buah atau barang borongan seperti ini? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan Ustaz. Ya, hukum asal jual beli adalah halal. Wa halallahu al-bai'a. Baik Anda dengan borongan, dengan kiloan, ya, yang penting jelas barangnya kelihatan. Ya, adapun Anda tidak tahu berapa kilo, hukum asalnya boleh. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya bisa paham, meskipun ini dengan harga miring Ustaz ya, barang borongan tadi. Nah, ya. Baik, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk antum dan antuna semua, para pemirsa Asil TV yang punya persoalan seputar muamalah, dan insya Allah di pekan berikutnya kita akan bersama guru kita lagi. Sebelum kita tutup, kita akan minta sedikit nasihat dari guru kita. Falyatafadhal mashkura Ustaz. Tu'ani wa akhwati fillah. Kita hidup membutuhkan harta, dan Allah telah membuatkan aturan kepada kita untuk harta yang boleh yang kita gunakan dalam kebutuhan kita tadi, kita dapatkan dengan cara yang Allah tentukan, bahwa itu adalah bebas dari riba, tidak mengandung gharar, dan tidak menzalimi pihak lain. Ya, maka agar harta dapat Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan Anda, pelajarilah ilmu agama Allah agar hasilnya menjadi halal untuk Anda.
Wallahu a'lam taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk ilmunya, barakallahu fikum. Juga waktunya, mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan bersama guru kita tadi seputar pertanyaan-pertanyaan antum di 0811755606 untuk muamalah kontemporer ini bisa bermanfaat dan yang pastinya menjadi nasihat untuk kita semua dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar ilmu, tetapi langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah di pekan berikutnya atau di Selasa berikutnya kita akan bersama lagi dengan guru kita untuk menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer. Jazakumullah khairan untuk antum yang sudah beratensi, berpartisipasi, melayangkan pertanyaan. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita tutup untuk hari ini dengan doa kafaratul majlis. Sampai jumpa di pekan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.